Dan tugas karyawan adalah yang tidak klaim adalah haknya kepada yayasan. Balik ke yayasan. Tergantung kemurahan yayasan nanti. Ya, kalau yayasan memang sudah ada akad. Alasannya masuk akal kan mungkin bisa di. Ya. Sebenarnya saya kok masih ada yang mengganjal masalah kulu syartin tadi ya. Ya. Kalau di Sahih Bukhari itu malah bab makatib ya, bukan masalah baik. Gimana? Ya, yang saya maksud mungkin perlu dikelirkan tadi posisi hadis kulu syartin atau syarat-syarat yang menyelisih syariat itu dianggap batil itu tadi loh. Karena kalau ditaksis atau dikhususkan itu hadis hanya berlaku untuk jual beli kok. Ya monggo bagaimana kalau itu semuanya. Untuk ini gimana kasusnya? Jadi ya itu kan masih syarat juga. Ya. Jadi saya memahami hadis ini juga bisa berlaku bahwa syarat yang tidak membuat atau memberikan horor lah atau memberikan hal-hal yang mudarat itu juga bisa berlaku untuk kasus bisa hubungan. Disebut mudarat bagaimana? Nggak bisa dong. Nggak, maksudnya diperjelas untuk kasus ini. Ya. Aturan ini dibuat kan untuk orang-orang yang ya, perkara indisipliner aja sih sebenarnya. Dia nggak disiplin aja, dapat hukuman, dapat punishment. Bentuknya apa? Dia nggak bisa mengambil haknya. Ya, itu resiko orang nggak disiplin. Sama saja seperti guru telat, potong gaji, ya menunjuk kue. Padahal nek ngajari lu ora ditambah. Ngajari lu aja ora ditambah. Ya, jadi memang ini saya bacakan satu ya, apa namanya? Asyartul batil ladzi yasihu ma'ahul aqtu wa yabtulu wa huwa dzalika kana kayastaratu ala yahsura inda bai'il mustari aw yastaritu bai'ul abdi al annawala lahu fasartu fi mithli hadhil batilun wal bai'us sahih ya liqali man istarata syaratan laisa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syaratin. Jelas dengan jual beli, syaratnya jual beli. Ya, nanti dalam muamalah al muslim ala surutihi gitu loh. Hadisnya gitu. Ma balu rijalin yashtarituna syurutan laisa fi kitabillah. Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah fa huwa batilun. Hadis Sahih Bukhari 2560 Kitabul Makatib. Iya, makatib. Jadi yang saya maksud nampak-nampaknya juga hadis itu tidak hanya dilokalisir atau ditaksis hanya untuk masalah soal beli. Makatib. Setahu saya masuk kantor. Bukan. Perbudakan. Nah, jual beli budak, guys. Jual beli budak, guys. Loh. Syarat ini loh sudah jelas kok. Fasartu fi mithli hadzal bab. Ini loh jual beli budak memang. Ayastari tabaiul abdi al annawala allahu. Fasartu fi mithli hadaini batilun wa bai'un sahih. Jelas ini memang jual beli wala. Jual beli budak. Ya, jadi mungkin bisa tabwib hadis ya, bisa menjelaskan apakah bay'ul makatib itu masuk dalam subjudul Kitabul Buyu' gitu loh yang saya maksud. Jangan-jangan ini maksudnya hadis ini itu benar bahas masalah jual beli dalam budak. Tapi kan memang masuknya dijual beli. Itu loh. Terus kok saya ini kesimpulannya bahwa tetap kalau kaitannya dengan voucher hilang itu bagian dari indisipliner yang dilakukan dan itu bagian dari satu kesepakatan ketika dia ada di tempat kerja itu. Dan itu pasti dialami oleh semua. Cuman mungkin sedikit satu, teman-teman menurut bagaimana? Apakah aturan seperti ini mengambil haknya karyawan? Karena hukuman indisipliner tadi. Ini kan, saya sepakat ini semua aturan ya, yang kaitan dengan urusan dengan indisipliner. Tapi aturan seperti ini apa mengurangi hak karyawan? Saya pikir karena aturannya juga tidak memberatkan ya. Aturan ini tidak memberatkan karena tasarruful imam ala ra'yatih manutun bil maslahah ya, pasti akan melihat pada kemaslahatan. Kenapa diterbitkan yang voucher? Supaya nanti cementel. Ya.
Karena kalau itu bentuk uang, jangan sampai nggak sampai kepada alamat. Jadi dibuat rokok, minum. Iya, dan seterusnya. Judi. Itu dari kebijakan karyawan. Dan tidak hanya di yayasan saja, di semua perusahaan itu pasti punya satu kode etik. Jadi ada etika bisnis yang berlaku secara internal. Misalnya perusahaan tertentu, produk yang dipakai harus itu. Bank yang dipakai harus bank ini. Karena memang dia satu grup. Yang itu. Belanjanya harus di tempat ini. Teruslah perusahaan mobil. Adik saya kerja di mobil, di perusahaan mobil, nggak usah sebut mereknya. Nggak boleh masuk ke kantor itu pakai mobil yang bukan produknya dia. Mobilnya harus mobil yang produknya dia. Belanjanya, banknya juga harus bank dia. Jangankan itu. Kita di suatu lembaga perguruan tinggi saja, itu harus buka bank tertentu karena memang semua gaji lewatnya bank itu. Gitu ya. Jadi itu bagian dari komitmen yang institusi dari komitmen dari institusi yang memang disepakati bersama. Saya pikir apa yang dilakukan oleh yayasan ini sudah bagian dari kebijakan yang memang semuanya punya konsekuensi dan tidak memberatkan karena 2 bulan itu saya pikir waktu yang kan idealnya orang itu belanja uang ini yang dimaksud itu iya gaji bulanan 2 bulan kan sudah. Ya, yang paling clear adalah bagaimana relasi antara akad antara swalayan sama yayasan. Ya. Baik, jika ada kelebihan kembalikan ke yayasan. Baik, mudah-mudahan terjawab. Ini kaitannya dengan bagaimana voucher 2 bulanan dan voucher hilang dan juga voucher tidak diuangkan sudah terjawab semuanya mudah-mudahan. Dan tentu sebagaimana biasa kalau masih ada sesuatu yang masih mengganjal belum clear bisa disusulkan. Nah, mungkin ada satu hal masih terkait dengan voucher. Kalau karyawan dapat voucher, saya dapat voucher, strategi dapat voucher. Karena saya pengen punya kepentingan yang lain, nih uang saya butuhkan, saya jual voucher 100 itu dengan 90, boleh nggak? Nek voucher harus tamasul karena sama-sama dalam yang sama ya sorf itu. Ini bukan rupiah loh. Ain riba. Bukan rupiah loh, guys. Karena Bukan voucher rupiah tapi alat tukar. Tapi alat tukar. Alat tukar. Saya gini loh, guys. Maksudnya dolar ya kan? Dolar kan? Dolar itu kan 1 dolarnya taruhlah 14.000 ya kan? Ketika saya beli dolar kan saya keluarkan 14.000. Beda kan tidak masalah. Saya beli real saya keluarkan 5.000 misalnya atau 4.500. Kan beda. Yang penting kan bukan mislan bimislin. Yang gitu. Harus berbeda jenis. Misalnya fiddah, adhab wal fiddah. Itu boleh kan? Tidak harus yang mislan bimislin itu harus ketika jenis fiddah al-fiddah, dahab ma'adhab kan gitu. Nah sekarang ini voucher ini representatif rupiah sehingga boleh dibeli dengan rupiah dengan harga yang 110 atau 100 atau 90 atau dia ini beda mata uang. Sama. Nah, voucher itu karena masuk. Ya ini apa namanya dilihat vouchernya dolar atau apa mewakili. Gitu. Kalau mata uangnya sama-sama rupiah ya enggak boleh. Enggak menurut aneh voucher itu mata uang sendiri biasa dan berlakunya itu memang di tempat khusus, jadi nggak masalah mau vouchernya 100.000 dibeli 200.000 dibeli 50.000 karena memang dia fungsinya kayak mata uang sendiri, nominalnya kayak rupiah, kayak makanya harus tamasul, harus sama. Nggak harus sama. Voucher di tempat A harus dibelikan di tempat A. Iya. Nggak bisa dibelikan di tempat B. Nggak bisa. Dia sifatnya pun beda kan dengan rupiah dia. Gimana, Dok? Tadi? Kalau menurut saya sih itu kalau antarodin tuh sebenarnya boleh Ustaz. Karena voucher itu kan ibaratnya sebuah benda yang ada kelebihan di situ ketika dipakai di swalayan itu ada diskon ya rata-rata. Sehingga ketika dijual misalnya vouchernya 100.000 dijual 105.000 misalnya dia ada untung 5.000 di situ. Ketika penjual dan pembeli tahu akad yang di dalam voucher itu maka menurut saya boleh-boleh saja karena itu sudah termasuk membeli barang. Dan tidak ada penipuan di situ. Walaupun voucher ini nilainya nilai rupiah ya. Iya. Terus belinya kita dengan rupiah nggak dengan dolar. Iya. Kurang sependapat saya. Kalau sama dengan jual beli kwitansi misalnya.
Ya sama saja. Iya. Kwitansi nota Iya. pernah dijualnya ada karena jual beli apa itu saya perlu uang, saya hanya terima nota dari penjualan uang penjualan ikan saya, Iya. kemudian nota ini saya beli saya jual dengan harga yang lebih di bawah di bawah Oke. nilai notanya. Itu hasil Basul Masail melarang kok. Alasannya? Ya karena nggak sama, nggak tamasul. Namanya BDO itu. Gitu. Enggak, bukan masalah harta tamasul. Karena ini loh bro, nah, kasus seperti itu karena nelayannya ndang pengen untuk duit. Iya. Nah, ngenteni iki cair, kesuwen ora iso mubeng. Maka dijual ke orang yang di duit. Regane iwak taruhlah misalnya 100.000, jadi 90.000. jadi 90 atau 80 wis saiki tak tuku cash saiki 80. Jadi petani, alah saiki 80 ora apa-apa aku iso menyang neh daripada ngenteni sesuk. Nah, untuk Boleh orang. kalau gitu. Enggak hasil-hasil Pak. Ayo, Hasil basul ya, itu piye? makanya perlu kita Loh, ambil gue ngomong makna, hasil kita basul, carikan. Iya, hasil nanti basul piye? besok ambilkan makhotnya. Loh, piye toh? Ya, di luar Saya masih memberatkan biasa karena nanti. nilainya sama-sama rupiah. Hmm. Karena masih rupiah ya. Jadi walaupun bentuknya berbeda, tapi kan masih sama-sama rupiah ya. Tapi Iya. ora iso dibentuk nang liyane lho. Ya memang, tapi ya dalam satu sisi dia berbeda dengan rupiah di situ. Di sisi lain nilainya adalah nilai rupiah. Tapi kalau dibahas dengan tapi kalau diperpanjang memang nggak selesai Ustadz, karena emang Ya. nanti merembet ke apa namanya diskon di Shopee Pay, diskon di apa namanya GoPay dan sebagainya itu kan juga termasuk di situ ada unsur apa ya, pembedaan antara bayar dengan cash dengan bayar dengan pakai GoPay. aplikasi gitu. Jadi melebar, nggak akan selesai itu. Itu jadi materi baru aja nanti. Iya betul. Ya, oke. Karena di luar Sikat pertanyaan. dulu ya, oke. Karena GoPay itu sering gratis kita. Iya betul. Sering gratis, nggak betul-betul Cashback gratis. itu. Iya. Tapi nilainya masih rupiah ya. Itu Ya. kalau mau diurutkan ya itu memang promosi dari perusahaan. Iya. Itu bakar uang. Bakar uang. Bakar uang. Bukan karena kelebihan apa namanya? Kenapa uang harus dibakar? Istilahnya orang Ustaz. Untuk, ya, Ya. untuk promo, karena dengan Promo, bakar ini promo. nanti akan dapat jauh lebih. Dia akan dapat market share yang Iya. besar. Nah, nanti ketika sudah dapat market share, monopoli. Nanti kita Siap. jadi gini. Untuk jual beli voucher itu kita mau dulu, kita kasih nanti kita konten sendiri aja. Oke, nah, udah. Ini di close dulu tuh ya tuh. Oke, kita break dulu sebentar 5-10 menit karena sudah ada yang bilahi taufik walhidayah.